Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman awak media, walaupun pada hari libur seperti ini tetap bersedia untuk menginformasikan pada seluruh masyarakat tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh kru yang walaupun pada hari libur ini tetap bekerja. Pada hari ini kami dari gugus tugas akan menginformasikan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 pukul 17.15 WITA. Kami menerima hasil pemeriksaan spesimen sejumlah 119 spesimen, di mana berasal dari Balai POM 117 dan dari tes cepat molekuler Rumah Sakit Alois Sabu sebanyak 2 spesimen. Dari semua ini terkonfirmasi ada 16 pasien positif baru, di mana pasien positif baru ini terdiri atas Kota Gorontalo 7 pasien, Kabupaten Gorontalo 5 pasien, Kabupaten Bone Bolango 2 pasien, Kabupaten Pohuwato 1 pasien, dan Kabupaten Gorontalo Utara 1 pasien. Yang sembuh pada hari ini ada 2 orang, sehingga total hasil terkonfirmasi sampai dengan hari ini total pasiennya sejumlah 361 pasien dengan 17 pasien yang meninggal, sembuh 232 orang, dan dalam perawatan sampai dengan hari ini sejumlah 112 pasien. Pasien yang sembuh adalah pasien 277, ulangi 277, RJK, laki-laki, 66 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 278, RHY, perempuan, 71 tahun, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, di mana swab terakhirnya dinyatakan 2 swab yang terakhir dinyatakan negatif dan alhamdulillah dinyatakan sembuh. Pasien positif lama ada 9 orang, yakni pasien 256 SKN, laki-laki 19 tahun, pasien 267 GDM, laki-laki 29 tahun, pasien 275 ZDA, laki-laki 47 tahun, pasien 283 RTU, perempuan 41 tahun, pasien 287 HSM, perempuan 55 tahun, pasien 289 MCI, perempuan 29 tahun, pasien 317 RYT, perempuan 25 tahun, pasien 318 MHT, laki-laki 26 tahun, dan pasien 342 NYD, perempuan 36 tahun, di mana swab yang terakhir yang dilakukan ini hasilnya masih tetap positif. Pasien positif baru, kalau kemarin kita jumlahnya adalah 345, saat ini pasien yang berikutnya adalah pasien 346, nama ZLA, laki-laki 51 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 346 ini sudah masuk rumah sakit Alois Sabu sejak tanggal 11 Juli 2020 dan pasien ini ada komorbidnya sehingga dilakukan
TCM-nya positif dan sekarang sementara dirawat di ICU RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 347 RHN, perempuan 52 tahun, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Pasien 347 masuk rumah sakit Aloi Sabu tanggal 7 Juli dan mempunyai komorbid, dilakukan PCR-nya positif. Pasien berikutnya adalah pasien 348, nama PEB, laki-laki 32 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 348 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes, dilakukan swabnya positif dan sementara persiapan ke Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 349 MMJ, laki-laki 20 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 349 masuk Rumah Sakit Aloi Sabu sejak tanggal 9 Juli 2020 dan dilakukan swabnya positif. Pasien berikutnya adalah pasien 350 DRT, perempuan 27 tahun, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 350 masuk Rumah Sakit Ainun Habibie tanggal 9 Juli. Hasil swabnya positif dan pasien 350 ini juga adalah tenaga kesehatan atau nakes. Pasien 351 adalah KSD, perempuan 57 tahun, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 351 masuk Rumah Sakit Ainun Habibie tanggal 10 Juli 2020 dan mempunyai komorbid, dilakukan PCR-nya positif. Pasien berikutnya adalah pasien 352 AGM, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pasien 352 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Dilakukan swabnya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie di Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 353 ATZI, laki-laki 33 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 353 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 354, nama ZHA, perempuan 28 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 354 juga merupakan tenaga kesehatan. Dilakukan swab PCR-nya positif, sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 355 RYD, perempuan 24 tahun, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Pasien 355 merupakan tracking kontak dari pasien 321 atau TRB. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 356, nama A. Ulangi, nama A. Laki-laki 25 tahun,
Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 356 merupakan tracking kontak dari pasien 296 atau AFT. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina mandiri. Berikutnya adalah pasien 357, ya kami maksudnya pasien 357 HOS, laki-laki 18 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 357 merupakan tracking kontak dari pasien 273 atau SRA. Dilakukan swabnya PCR-nya positif dan sementara persiapan karantina mandiri. Pasien berikutnya adalah pasien 358 MOAA, laki-laki 17 tahun, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 358 ini merupakan tracking kontak dari pasien 292 atau RTH. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan karantina Pemda Kabupaten Bone Bolango. Pasien berikutnya adalah pasien 359 NDML, perempuan 13 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 359 merupakan tracking kontak dari pasien 287 atau HSM. Dilakukan swabnya PCR-nya positif dan sekarang sementara persiapan karantina mandiri. Ya. Yang berikutnya pasien 360, nama ARML, laki-laki 23 tahun, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 360 merupakan tracking kontak pasien 287 HSM, hasil swabnya positif, sementara persiapan untuk karantina mandiri. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 361 MRI, perempuan 32 tahun, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pasien 361 sudah masuk Rumah Sakit Aloi Sabu pada tanggal 12 Juli jam 16 tadi. Pasien ini dalam keadaan hamil, dilakukan TCM, tes cepat molekuler, hasilnya positif. Kita berdoa mudah-mudahan ibu dan bayi akan dalam keadaan baik dan insya Allah selamat sampai melahirkan. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami informasikan pada seluruh masyarakat. Ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Mengenai nakes yang terkonfirmasi tadi, kira-kira apakah ada dokter juga? Ya. Yang terkonfirmasi tadi ada 5 nakes, 2 dokter, 1 bidan, 2 perawat di 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya. Dok, melihat fenomena banyak sekali nakes yang terpapar, itu mereka yang bertugas langsung kontak dengan pasien atau bagaimana? Ya, 2 hari terakhir, 3 hari terakhir ini, bahkan 1 minggu terakhir ini, setiap kali rilis hampir dipastikan ada nakes yang terpapar dan terkonfirmasi positif. Hampir semuanya rata-rata mereka ini bertugas di ruang isolasi yang merawat khusus COVID di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang merawat COVID-19 untuk masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo. Olehnya itu, mungkin tidak ada salahnya saya mengulangi lagi himbauan ini. Penyakit COVID ini tidak memandang pendidikan, tidak memandang usia, tidak memandang status sosial,
semuanya bisa berpotensi untuk bisa tertular. Untuk menghindarinya, kenapa harus pakai masker? Karena sampai dengan saat ini penularan daripada COVID-19 ini melalui droplet. Droplet itu melalui saat kita bersin, saat kita batuk, dan saat kita berbicara. Pada saat itu dropletnya berhamburan dan kita tidak tahu apakah yang bersin, yang batuk, yang bicara itu OTG atau memang yang benar-benar berpenyakit. Sehingga kita wajib untuk memakai masker untuk melindungi diri kita dan melindungi teman atau orang yang tidak kita kenal yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, kenapa mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Kenapa setelah pulang dari bepergian, setelah pulang dari tempat kerja, setelah pulang dari tempat-tempat umum, sebelum kita begitu masuk rumah, seluruh pakaian kita tanggalkan, kemudian kita mandi, memakai sampo dan memakai sabun. Kenapa mencuci tangan pakai sabun? Kenapa mandi harus dengan kepala, pakai sampo dan pakai sabun? Karena virus ini mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah virus ini terdiri atas tiga lapisan. Mohon maaf ini agak teoritis sedikit. Lapisan pertamanya itu adalah intinya itu RNA atau DNA. Keduanya adalah protein dan terluar itu adalah lemak. Sabun sampo ini adalah salah satu cairan pelarut lemak. Jadi kalau virus ini ada di luar, ada di tangan kita, ada di tubuh kita, kena atau bersentuhan dengan sabun dan sampo ini, maka lemaknya akan larut. Kalau lemaknya akan larut, maka virus ini tidak utuh lagi. Kalau dia tidak utuh, maka dia tidak berpotensi lagi, tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menularkan kepada orang lain atau menularkan kepada diri kita sendiri. Makanya saya berikan ini secara teoritis sedikit, karena supaya kok kita selalu disuruh cuci tangan, dasarnya adalah ini. Kemudian kenapa kita disuruh pakai alkohol? Kenapa disuruh pakai hand sanitizer? Kenapa permukaan-permukaan itu yang kita jamah harus disemprot dengan alkohol, atau kita punya tangan harus kita ini dengan hand sanitizer? Karena salah satu bahan dasar daripada hand sanitizer ini adalah alkohol. Dengan desinfektan, virus ini akan mati. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk hal ini? Jadi anjuran-anjuran yang sederhana ini, ada 3 saja yang saya inikan adalah, yang pertama masker, yang kedua cuci tangan dan mandi, yang ketiga adalah desinfektan, pakai alkohol atau sanitizer. Yang terakhir, ada satu lagi. Kenapa harus kita menjaga imunitas? Kenapa kita harus menjaga daya tahan tubuh kita? Virus bisa saja masuk, tetapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus ini akan dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita ini. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf agak teoritis sedikit. 5-7 hari begitu virus masuk, itu akan selama pada saat hari kelima atau hari ke-7 akan timbul antibodi. Antibodi itu adalah tentaranya kita yang ada di dalam tubuh. Itu yang akan berperang melawan virus ini. Diharapkan dengan antibodi yang bagus, dengan imunitas yang bagus, bisa melawan virus ini sehingga selama masa inkubasi 14 hari bisa dikalahkan. Mungkin ini sedikit, mohon maaf ini agak teoritis, tetapi
inilah dasarnya kenapa dianjurkan supaya masyarakat tahu persis kenapa dianjurkan seperti ini. Ini dasar-dasar ilmiahnya adalah seperti ini. Yang terakhir adalah jaga atau sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Untuk itu ada sedikit waktu, mungkin 2 menit, 3 menit. Kami persilakan Ibu Nisma Abdurrahman, SKM MKes, sebagai Kepala Seksi Pelayanan Primer yang ada di Puskesmas. Jadi beliau ini yang mewilayahi Puskesmas se-Provinsi Gorontalo. Mungkin ada pesan-pesan atau himbauan-himbauan, silakan Ibu Nisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan media yang saya hormati dan seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Tidak henti-hentinya kita menghimbau lagi untuk pelaksanaan protokol kesehatan seperti yang sudah diungkapkan oleh Dr. Trianto tadi. Pakai masker sangat penting. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak, jaga imunitas, itu sangat penting. Dengan kita menjaga diri melaksanakan protokol kesehatan sangat membantu teman-teman nakes yang ada di fasilitas kesehatan. Mereka telah bekerja, kalau kita sering dengar, demi raga yang lain. Tolong raga yang lain juga bisa menjaga dirinya sendiri sehingga nakes-nakes yang ada bisa bekerja lebih baik lagi. Buat teman-teman nakes yang ada di seluruh fasilitas kesehatan, saya menghimbau untuk tetap berjuang. Mari sama-sama kita melawan COVID-19 ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Ibu Nisma Abdurrahman, Ibu Nancy Pembengo. Khusus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh awak media. Di hari libur seperti ini kita masih bersama. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo saya ucapkan terima kasih banyak, dan utamanya kepada tim Infocom, tim tracking, dan wabil khusus kepada translator yang setiap saat dengan gayanya yang khas. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi diri, sayangi keluarga. Tolong di ini tagar ini ya teman-teman, sayangi diri, sayangi keluarga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.